歓迎するぜ、一年坊。俺のことはそのくらいにしといて。だったらどうした？てめえは誰だ？Orang ini memanggil kawan-kawannya karena tak terima dihajar oleh Sakura. Mereka tak membiarkan Sakura lewat dan justru malah menghina mata Sakura. Orang ini terus saja ngoceh dan menganggap SMA Furin telah menyatakan perang. Semua penghinaan itu hal biasa bagi Sakura yang membuatnya jadi membara. Dan selama bisa bertarung, satu lawan keroyokan pun tak masalah. Yang ketika Sakura akan dihantam tongkat baseball, dia pun ditolong oleh anak SMA Furin yang bernama Hiragi. Esok harinya, Sakura kembali ke kafe Kotoha dengan ekspresi sangat kesal. Yang ternyata, Sakura menggendong seorang nenek yang katanya sakit pinggang. Kotoha sempat dibuat bingung saat melihat ekspresi Sakura yang penuh emosi. Kotoha lalu memberikan Sakura roti lapis dengan harga yang gratis. Yang tepatnya di siang nanti adalah upacara masuk di SMA Furin. Tak lama, lalu datang seorang pengunjung yang memakai seragam SMA Furin. Siswa ini bernama Neri yang datang pamer baju seragam. Yang ketika akan masuk, Neri pun kesandung kayu sehingga nyungsep di depan pintu. Sakura pun dibuat heran, kenapa ada anak Furin yang bertingkah konyol seperti itu. Dan saking konyolnya, label baju seragam dan celananya pun belum dicopot. Neri pun lalu meledek rambut dan mata Sakura yang katanya seperti orang stres. Dan seketika, Kotoha langsung ngakak brutal mendengar ledekan tersebut. Neri mengatakan kalau orang-orang Furin adalah pahlawan yang melindungi kota. Yang karena mereka belum kenalan, Kotoha pun mengenalkan Sakura pada Neri. Neri terus saja ngoceh seperti beo dan menanyakan alasan Sakura masuk ke SMA Furin. Bagi Sakura, menjadi pahlawan yang melindungi kota itu memang keren. Namun, tujuan Sakura masuk ke SMA Furin untuk mengincar posisi puncak. Mendengar hal itu, Neri malah kembali meledek Sakura yang membuatnya sangat kesal. Dan saking ngeselinnya, Neri pun langsung pamit saat Sakura mengajak berkelahi. Sakura pun tak mengerti kenapa orang culun seperti Neri masuk ke SMA Furin. Kotoha pun tak menyangka kalau Sakura menilai orang dari penampilannya. Namun dari pengalaman Sakura, orang yang mementingkan penampilan tak jago berkelahi. Dan katanya, orang-orang yang seperti itu langsung kabur saat ada pergelutan. Mendengar perkataan itu, Kotoha pun lalu bertanya apa warnanya buah kopi. Yang karena tidak tahu, Sakura pun hanya menebak dan menjawab secara asal. Awalnya, Kotoha pun berpikir kalau buah kopi itu berwarna coklat seperti di stoples. Namun faktanya, warna buah kopi yang sudah matang sepenuhnya berwarna merah. Dan saya sendiri pun baru tahu kalau buah kopi yang matang berwarna merah. Itu artinya, kita tidak akan tahu bentuk aslinya kalau dilihat dari satu sisinya saja. Sebelum menilai orang, kita harus mengenalnya lebih dulu agar bisa mengerti. Dan terlalu cepat bagi Sakura untuk menilai Neri dari penampilannya. Yang ketika sedang berjalan, Sakura dihentikan tukang roti yang menawarinya roti panggang. Mereka merasa terbantu oleh anak-anak Furin sehingga ingin balas budi. Selain itu, warga di sana ramai membicarakan Sakura yang kemarin bertarung melawan gangster. Namun karena Sakura menolaknya, mereka pun memaksa Sakura membawa roti tersebut. Tak hanya tukang roti, warga yang lain pun memberikan Sakura oleh-oleh. Yang mana, semua itu diberikan secara gratis, sebagai balas budi atas kejadian kemarin. Alhasil, Sakura pun jadi mendapat banyak bingkisan dari warga di sana. Dan seketika, Sakura jadi teringat dengan perkataan Kotoha di kafe tadi. Namun tiba-tiba, Sakura dikagetkan oleh seorang wanita yang minta tolong. Nanda kono joukyo? Ore mitai na yatsu. Shin lalu berpindah ke Nerei yang sedang digebukin sekelompok orang. Dan rupanya, Nerei menyelamatkan seorang wanita yang diganggu oleh mereka. Namun karena tak terima, mereka pun menghajar Neri hingga babak belur.
Yang ketika akan pergi, Neri pun kembali bangkit dan langsung menahan mereka. Neri mengatakan, kalau siapapun yang berniat jahat akan dibersihkan oleh Bofurin. Bukannya takut, mereka malah menertawakan Neri dan menyuruhnya pulang saja. Orang ini tak peduli dengan Bofurin dan terus menghajar Neri agar melepaskannya. Hingga akhirnya, Sakura datang tepat waktu dan menghajar mereka semua. Neri pun dibuat sangat kaget karena Sakura menghajar mereka sendirian. Dan hanya dalam sekejap, Sakura mampu menumbangkan mereka hingga tepar. Neri berpikir, kalau Sakura merasa kecewa karena dirinya ingin jadi Bofurin. Sakura mengatakan, dia tak datang untuk menolong dan tak tahu alasan Neri masuk Furin. Yang akhirnya, Neri pun mengatakan alasannya masuk ke SMA Furin. Sejak SMP, Neri selalu dibully siswa lain dan hanya bisa nurut tanpa bisa melawan. Satu-satunya orang yang membantunya saat itu adalah seseorang dari Furin. Entah siapa orang itu, namun yang jelas, orang itu membuat Neri sangat kagum. Dan alasan Neri masuk ke SMA Furin karena ingin jadi kuat seperti orang tersebut. Mendengar itu membuat Sakura jadi bengong karena telah salah menilai Neri. Neri pun sampai nangis dan mengakui kalau dirinya culun dan sangat lemah. Namun menurut Sakura, Neri bukanlah orang culun yang lari saat ada pergelutan. Usaha kerasnya tadi telah membuktikan kalau Neri memiliki nyali besar. Tak lama, cewek yang ditolongnya pun datang dan mengucapkan terima kasih. Yang ternyata, cewek itu adalah orang yang meminta tolong pada Sakura tadi. Neri lalu mengeluarkan buku catatan dan mengukur tubuh Sakura secara detail. Mulai dari berat badan hingga otot, semuanya pun diukur bahkan sampai ke ukuran kaki. Dan mulai saat itu, Neri memutuskan membantu Sakura hingga ke puncak. Sakura! Sedangkan di SMA Furin, kita diperlihat dengan seseorang yang menyambut kedatangan siswa baru. Dan bisa-bisanya, Sakura malah sedang santai memakan roti panggang. Neri pun memaksa Sakura bergegas, karena upacara penyambutan sudah dimulai. Yang karena kebanyakan santai, mereka pun datang terlambat di saat upacara sudah selesai. Mereka lalu mendapati papan pengumuman yang berisi daftar kelas. Sekolah itu menjadi markas besar Bofurin yang semuanya siswanya murid berandalan. Yang secara kebetulan, Sakura justru malah satu kelas dengan Neri. Dan tiba-tiba, Neri pun langsung panik karena banyak siswa kuat satu kelas dengan mereka. Saat akan menuju kelas, Neri pun meminta Sakura ramah pada semua siswa. Dia pun menjelaskan kalau Bofurin adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang melindungi kota. Oleh karena itu, Sakura harus membuat mereka mengerti kalau dirinya bukan musuh. Karena bisa saja, Sakura dianggap sebagai musuh karena berasal dari luar kota. Dan jika salah paham sedikit saja, semua orang di sekolah itu akan memusuhi Sakura. Namun, Sakura sama sekali tak peduli dan bodoh amat kalaupun dianggap musuh. Yang ketika Sakura masuk kelas, semua murid pun langsung nengok ke arah Sakura. Bukannya takut, Sakura justru sangat senang karena isinya para murid berandalan. Dan tiba-tiba, Sakura dihampiri seorang murid yang sudah mengenali Sakura. Orang ini bernama Suo Hayato yang cukup populer di kalangan para berandalan. Dan seketika, Sakura pun langsung bersiap karena dikiranya akan ngajak gelut. Suo lalu mendekat ke arah Sakura sehingga suasana berubah jadi tegang. Sakura pun langsung bersiap dengan tinjunya jika terjadi baku hantam. Yang ketika Suo mengangkat tangannya, dia malah menggeplak Sakura dan mengenalkan Sakura pada yang lain. Rupanya, Suo sudah mendengar kabar tentang pergelutan Sakura melawan geng Spaltips. Mendengar hal itu, semua siswa pun jadi menghampiri ke arah Sakura. Mereka sudah mendengar pertarungan itu dan baru tahu kalau Sakura orangnya. Salah satu murid pun bertanya, kenapa orang luar mau datang ke kota ini. Dan seketika, suasana di kelas pun langsung berubah saat Sakura mengatakan tujuannya. Namun tiba-tiba, ada seseorang yang melempar meja ke arah Sakura. Orang ini bernama Sugushita Kyotaro yang katanya orang berbahaya di sekolah. Neri pun sampai menahan Sakura agar tak bertarung melawan Sugushita. Namun tetap saja, keributan pun terjadi saat Sugushita menyerang Sakura.